Siapa sangka, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling sejahtera di dunia. Ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa dan mengejutkan banyak pihak. Indonesia, dengan segala keanekaragaman budaya dan kekayaan alamnya, berhasil mengungguli negara-negara lain dalam hal kesejahteraan. Hasil mengejutkan ini datang dari studi besar yang dilakukan oleh para peneliti di Universitas Harvard. Studi ini melibatkan tim peneliti yang sangat berpengalaman dan menggunakan metode penelitian yang sangat ketat untuk memastikan keakuratan hasilnya. Studi yang diterbitkan di jurnal bergengsi ini meneliti lebih dari 200.000 orang di 22 negara dari berbagai benua. Para peserta studi ini dipilih secara acak untuk memastikan representasi yang adil dari populasi global. Penelitian ini tidak hanya melihat satu aspek kehidupan, tetapi berbagai aspek yang mempengaruhi kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Studi ini, yang dinamakan Global Flourishing Study, mendefinisikan kesejahteraan melalui 7 aspek kehidupan. Aspek-aspek ini dipilih berdasarkan penelitian sebelumnya dan konsultasi dengan para ahli di berbagai bidang. Ketujuh aspek ini mencakup kesehatan fisik, kebahagiaan emosional, makna hidup, kekuatan karakter, hubungan sosial, keamanan finansial, dan kesejahteraan spiritual. Setiap aspek ini memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan seseorang. Temuan ini tentu menjadi tamparan keras bagi negara-negara maju yang selama ini sering dijadikan tolak ukur kemajuan sebuah bangsa. Negara-negara ini mungkin memiliki infrastruktur yang lebih baik dan ekonomi yang lebih kuat, tetapi itu tidak selalu berarti mereka lebih sejahtera. Bagaimana mungkin Indonesia, dengan segala keterbatasannya, bisa mengungguli negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, Jepang, atau negara-negara Eropa Barat? Jawabannya mungkin terletak pada nilai-nilai budaya dan sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia, serta kemampuan mereka untuk menemukan kebahagiaan dan makna hidup dalam hal-hal sederhana. Untuk memahami hasil studi ini, kita perlu menyelami lebih dalam makna kesejahteraan yang diteliti. Kesejahteraan bukan hanya tentang memiliki kekayaan atau harta benda, tetapi lebih dari itu, kesejahteraan mencakup berbagai aspek kehidupan yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Ketujuh aspek kehidupan yang menjadi fokus penelitian ini mencerminkan bahwa kesejahteraan bukanlah semata-mata tentang materi, tetapi juga tentang kualitas hidup yang holistik. Setiap aspek ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kesehatan. Aspek pertama tentu saja adalah kondisi fisik yang prima dan terbebas dari penyakit. Kesehatan yang baik memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan energi dan vitalitas. Ini mencakup tidak hanya kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan emosional. Kebahagiaan, merasa bahagia dan puas dengan hidup merupakan pilar penting dalam kesejahteraan. Kebahagiaan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti hubungan yang baik dengan orang lain, pencapaian pribadi, dan pengalaman yang menyenangkan. Kebahagiaan juga berperan dalam meningkatkan kesehatan mental dan fisik kita. Makna. Memiliki tujuan hidup dan merasa bahwa hidup kita bermakna adalah aspek penting lainnya. Ketika kita memiliki tujuan yang jelas dan merasa bahwa apa yang kita lakukan memiliki arti, kita cenderung merasa lebih puas dan termotivasi. Ini bisa berupa tujuan jangka panjang atau pencapaian kecil sehari-hari. Karakter. Memiliki karakter yang kuat, jujur, dan berintegritas berkontribusi pada kesejahteraan diri dan sosial. Karakter yang baik membantu kita membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati dengan orang lain. Ini juga mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Hubungan manusia adalah makhluk sosial. Memiliki hubungan yang erat dan harmonis dengan keluarga dan komunitas adalah kunci kebahagiaan. Hubungan yang baik memberikan dukungan emosional dan rasa memiliki, yang sangat penting untuk kesejahteraan kita. Ini termasuk hubungan dengan keluarga, teman, dan komunitas yang lebih luas. Finansial. Keamanan finansial memang penting, namun bukan satu-satunya faktor penentu kesejahteraan. Memiliki stabilitas finansial memberikan rasa aman dan memungkinkan kita untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Namun, penting juga untuk mengelola keuangan dengan bijak dan tidak terjebak dalam materialisme. Spiritualitas. Aspek ini menyoroti pentingnya kedamaian batin, keyakinan, dan nilai-nilai spiritual dalam hidup. Spiritualitas dapat memberikan makna dan tujuan yang lebih dalam, serta membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan lebih tenang dan bijaksana.
Ini bisa berupa praktik keagamaan, meditasi, atau refleksi pribadi. Ketujuh pilar ini saling terkait dan membentuk fondasi kokoh untuk mencapai kesejahteraan hidup yang utuh. Dengan memperhatikan dan mengembangkan setiap aspek ini, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih seimbang, bahagia, dan bermakna. Setiap pilar memberikan kontribusi uniknya sendiri, dan bersama-sama meraih kesejahteraan yang sejati. Indonesia menduduki peringkat pertama dengan skor impresif 8,3 dari skala 10. Hasil ini jauh melampaui negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang hanya menempati peringkat ke-12, atau Jepang yang terpuruk di peringkat ke-22. Kejutan terbesar datang dari Jepang, negara yang terkenal dengan kemajuan teknologi dan angka harapan hidup yang tinggi. Ternyata, di balik gemerlap modernitas, masyarakat Jepang justru mengalami krisis kesejahteraan. Lantas, apa rahasia di balik kesuksesan Indonesia? Studi ini menemukan bahwa Indonesia memiliki skor yang sangat tinggi dalam aspek hubungan sosial dan karakter. Budaya gotong royong, rasa kebersamaan, dan kepedulian sosial yang tinggi tampaknya menjadi kunci utama. Masyarakat Indonesia, meskipun hidup dalam keberagaman, memiliki ikatan sosial yang kuat. Sekarang, mari kita lihat dilema yang dihadapi oleh negara-negara maju yang kaya raya. Di satu sisi, mereka memiliki tingkat keamanan finansial yang sangat tinggi. Namun, meskipun begitu, masyarakatnya justru seringkali merasa hampa dan kehilangan makna hidup. Individualisme, kompetisi yang ketat, dan gaya hidup konsumtif tampaknya mengikis nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Section 6 Usia dan Arti Kehidupan. Semakin berumur, semakin bahagia. Temuan menarik lainnya dari studi ini adalah hubungan antara usia dan tingkat kesejahteraan. Ternyata, tingkat kesejahteraan cenderung meningkat seiring bertambahnya usia, terutama setelah usia 50 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa makna hidup dan kebahagiaan tidaklah pudar seiring bertambahnya usia. Sebaliknya, pengalaman hidup, kebijaksanaan, dan hubungan sosial yang terjalin justru memperkaya makna kehidupan. Section 7. Spiritualitas kunci kesejahteraan yang terlupakan. Studi ini juga menyoroti pentingnya kesejahteraan spiritual dalam mencapai kebahagiaan hidup. Aspek ini mencakup keyakinan, nilai-nilai, dan praktik spiritual yang memberikan kedamaian batin dan tujuan hidup. Kesejahteraan spiritual tidak hanya tentang agama, tetapi juga tentang bagaimana kita terhubung dengan diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, praktik-praktik seperti meditasi, doa, dan refleksi diri dapat membantu kita menemukan kedamaian dan keseimbangan. Ini adalah cara untuk mengatasi stres dan tekanan hidup modern. Di era modern yang serba materialistis, aspek spiritualitas seringkali terlupakan. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, teknologi, dan tuntutan hidup sehingga melupakan pentingnya menjaga kesejahteraan batin. Padahal, menjalin hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, baik itu Tuhan, alam semesta, atau nilai-nilai kemanusiaan, dapat memberikan makna dan tujuan hidup yang mendalam. Ini adalah cara untuk menemukan kebahagiaan sejati yang tidak tergantung pada hal-hal material. Dengan mengintegrasikan spiritualitas dalam kehidupan kita, kita dapat mencapai kesejahteraan yang lebih holistik. Ini adalah kunci yang sering terlupakan, namun sangat penting untuk kebahagiaan dan kesejahteraan jangka panjang. Section 8, menatap masa depan, merajut kemakmuran yang holistik. Temuan dari Global Flourishing Study ini memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dan dunia. Kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kesejahteraan rakyatnya. Indonesia memiliki modal sosial yang kuat untuk menjadi mercusuar kesejahteraan dunia. Namun, tantangannya adalah bagaimana mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai luhur bangsa di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Section 9, sebuah refleksi. Sudahkah kita merasakan kesejahteraan sejati? Temuan ini juga menjadi ajakan bagi kita semua untuk merefleksikan kembali makna kesejahteraan dalam hidup. Sudahkah kita merasa sejahtera? Atau masihkah kita terjebak dalam perlombaan materi yang tak berujung? Mari kita bersama-sama merajut kehidupan yang lebih bermakna, penuh kebahagiaan dan kesejahteraan, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun bangsa dan negara.